ya. Oke, selamat sore. Kita akan mulai materi kita tentang perangkat lunak TIK terkini, di mana ada kata-kata di sana adalah perangkat lunak atau bahasa lainnya adalah software ya. Nah, apa itu software atau perangkat lunak? Ada yang bisa memberikan jawaban langsung, silahkan saya kasih poin tambahan nilai. Software atau perangkat lunak adalah data yang diinformasi secara digital, Bu. data yang diinformasikan secara digital. Maksudnya gimana nih? Contohnya? Tadi yang jawab siapa ya? Searching dulu tuh kali Bandung. Parah banget. Ayolah. Kenapa? Tadi yang jawab siapa? Biar saya tulis nih namanya. Saya, Bu. Saya. Banun. Banun lagi. Ya. Data yang Diformat secara digital. secara digital. Ada yang lain? Perangkat lunak atau software adalah? Saya, Bu. Ya, Cindy. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat atau disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer. Dibaca ya itu ya, Cindy ya. Membaca ya. Contohnya apa, Cindy? Contoh salah satu perangkat lunak atau software itu. Bagaimana, Bu? Apa contoh, salah satu contoh daripada perangkat lunak atau software? Perangkat lunak itu kan sama bahasanya adalah software ya. Contohnya apa misalnya? Yang masuk ke dalam software itu apa? Aplikasi, Bu. Aplikasi. Aplikasi. Siapa Banun ya? Tadi yang jawab ya? Oke. Nah, Microsoft Word. ya Microsoft Word masuk. Itu namanya perangkat lunak ya. Ya. Oke. Nah, kita lihat perangkat lunak itu atau software ini adalah merupakan sebuah program atau instruksi atau perintah ya yang dimengerti oleh komputer. Biasanya untuk apa? Menghitung, menggambar. Dan biasanya perangkat lunak atau software ini dikatakan sebagai media atau interface ya antara kita sebagai pemakai atau user dengan perangkat keras atau hardware. Jadi tanpa adanya perangkat lunak atau software, maka kita nggak akan bisa mengakses atau melakukan kegiatan-kegiatan atau perintah yang ada di perangkat keras atau hardware tersebut. Ya, misalnya seperti itu yang dikatakan sebagai software atau perangkat lunak. Merupakan sebuah media ataupun merupakan sebuah interface ya penghubung antara kita sebagai pemakai. Kita ini kan dikatakan sebagai pemakai atau user dengan hardware yang ada di hadapan kita atau dengan perangkat lunak yang ada di hadapan kita. Misalnya, teman-teman di sini baru membeli sebuah laptop baru yang sangat canggih dari sisi hardware-nya atau dari sisi perangkat kerasnya, yang harganya mahal misalnya ya, yang core Intel-nya, yang motherboard, yang kapasitas storage-nya besar, memorinya besar, yang mereknya canggih, tetapi itu kan bentuknya adalah perangkat keras ya atau hardware, tetapi belum diinstal operating system-nya atau sistem operasinya, maka teman-teman belum bisa melakukan instruksi ataupun perintah terhadap laptop tersebut. Nah, operating system atau sistem operasinya itulah yang dikatakan sebagai salah satu contoh dari perangkat lunak ataupun software. Ya, jadi software ini atau perangkat lunak ini dikatakan sebagai sebuah program di mana fungsinya nanti akan memberikan perintah kepada atau melakukan kegiatan ya yang dilakukan oleh pemakai atau user kepada perangkat keras atau hardware-nya. Nah, sekarang kita hari ini mempelajari mengenai perangkat lunak TIK terkini. Artinya kita akan belajar mengenai
apa saja perangkat lunak teknologi informasi yang terkini, yang sekarang. Sangat banyak ya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa setiap hari ketika kita mengakses handphone kita, sebenarnya kita sedang membuka sebuah perangkat lunak ataupun membuka sebuah software. Atau tadi kata temannya, sebuah aplikasi Bu, gitu ya. Bahasa gampangnya kan seperti itu ya. Nah, itu adalah dikatakan sebagai software atau perangkat lunak. Hari ini kita akan lihat ada apa saja perangkat lunak TIK yang terkini ya, atau yang terbaru. Nah, ini ada sejarah daripada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer dari sisi. Yang dimengerti oleh komputer ini dari sisi hardware ya, atau perangkat keras untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, menghasilkan suara. Sehingga ada komunikasi. Komunikasi ya, seperti apa namanya? Tadi yang saya katakan adanya media penghubung antara komputer yaitu dari sisi hardware dengan pemakai atau usernya atau kitanya. Jadi kan tanpa adanya software kita nggak akan bisa berkomunikasi dengan komputer. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, itu adalah softwarenya. Nah, bentuk sederhananya dari perangkat lunak ini adalah merupakan aljabar boolean, di mana nilainya nanti hanya ada dua, yaitu true dan false. True itu 1, false itu berarti salah atau nilainya adalah 0 ya. Nah, biasanya di zaman kalau kita lihat sejarah, teman-teman kan bisa melihat ada banyak beberapa bahasa-bahasa pemrograman yang sudah muncul sampai dengan sekarang bahasa pemrogramannya masuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sebelumnya adalah masih menggunakan bahasa mesin namanya atau kode-kode mesin. Biasanya bahasa mesin ini adalah bahasa yang sangat sulit kita pahami dari sisi bahasa manusia, tetapi sangat mudah dipahami oleh mesin. Dan itu formatnya nanti adalah ini nilai 1010 ini ya. Nilainya seperti itu. Kalau teman-teman nanti akan belajar tentang komputasi, akan belajar mengenai itu ya. Yang belum di-mute silahkan di-mute. Banun tolong di-mute. Siapa yang belum mute? Nah, sekarang kan bahasa pemrograman itu kan udah tingkat tinggi ya, udah tingkat tinggi. Kemudian yang artinya tingkat tinggi adalah bahasa yang sudah bisa kita pahami ya, walaupun bahasa Inggris. Misalnya if then else ya kan. If jika ini maka apa gitu. Kemudian looping apa namanya itu? Kalau looping itu kan mengulang ya namanya looping. Nah, itu adalah sejarahnya. Sekarang kita lihat ada dua jenis perangkat lunak atau software. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem atau sistem software, dan yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi atau application software. Sistem software ini adalah perangkat lunak yang mengontrol dan mengatur perangkat keras pada lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software ini akan membantu memanajemen, memproses, dan mengelola hardware supaya bisa berjalan dengan optimal. Sistem software ini berhubungan dengan sistem hardware ya. Jadi yang masuk ke dalam perangkat lunak sistem ini adalah sistem operasi ya. Kemudian masuk ke dalam bahasa pemrograman, itu juga masuk ke dalam sistem software. Di mana nanti yang melakukan pengontrolan atau mengatur hardware. Jadi kayak tadi saya katakan ketika teman-teman membeli laptop tetapi belum terinstall sistem operasinya, maka teman-teman belum bisa menggunakan laptop itu. Maka langkah pertama adalah menginstal sistem softwarenya. Ya, menginstal perangkat lunak sistemnya, yaitu apa? Operating sistemnya atau sistem operasinya. Misalnya teman-teman menginstal Windows ya. Contohnya misalnya laptopnya mau pakainya Windows atau misalnya laptopnya mau pakainya yang gratisan atau pakai yang Linux atau pakai Unix gitu kan. Dan sebagainya. Itu adalah sistem software. Nah, jenis yang kedua adalah di perangkat lunak ini, selain jenis yang pertama adalah sistem software, yang kedua adalah Yogi jangan dicoret-coret Yogi. Yang kedua adalah application software ya. Application software ini adalah program yang didesain untuk ini siapa yang coret nih? Benar nggak si Yogi yang mencoret ini?
Duh, ya kan Yogi kan. Oke. Mana tadi sampai mana? Application software. Tadi kan kita belajar sistem software. Sekarang kita belajar jenis yang kedua adalah application software. Application software ini adalah program yang digunakan atau yang didesain untuk meningkatkan kinerja atau membantu menjalankan tugas-tugas yang ada ya. Misalnya kalau di dalam sini contohnya yang dikatakan sebagai application software adalah aplikasi-aplikasi yang membantu pekerjaan kita. Misalnya kita ingin mengolah data atau database, maka kita misalnya pakai MySQL, SQL Server ya, atau misalnya kita mau mengolah membuat makalah ya atau mengolah kata ya, processing word, kita bisa pakai Microsoft Office Word, kita bisa bikin pakai PowerPoint, kita bisa bikin laporan pakai Excel, itu adalah contoh dari application software. Atau teman-teman ingin melakukan edit foto misalnya, maka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi editing foto. Nah, aplikasi itu yang dikatakan sebagai application software ya, perangkat lunak aplikasi di mana tujuannya nanti adalah membantu pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita kerjakan ya. Nah, ini contoh daripada sistem software. Tadi sebagian sudah saya jelaskan ya, bahwa di dalam sistem software ini adalah nanti yang mengatur tentang perangkat keras atau hardware ya. Yang pertama adalah sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran atau output ya. Jadi biasanya kalau kita buka laptop, mungkin teman-teman langsung menyalakan laptop, nanti yang berjalan pertama kali itu adalah sistem operasinya. Apakah kamu memilih sistem operasinya adalah Windows, maka nanti akan muncul logonya Windows. Kemudian kalau teman-teman nanti di sana ada tulisan login ya, meminta verifikasi, maka teman-teman menginputkan loginnya apa, passwordnya apa. Itu kan adalah sebuah perintah ya. Ketika kita klik button atau klik tombol submit atau login, maka itu terjadi proses yang dilakukan oleh si hardware-nya untuk membuka aplikasi ya, yaitu aplikasi si Windows tadi. Yang kedua adalah yang masuk ke dalam perangkat lunak sistem atau sistem software adalah bahasa pemrograman. Ini adalah perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma ya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa pemrograman, menjalankan algoritma-algoritma digunakan untuk bisa menciptakan sebuah aplikasi baru ya. Contohnya misalnya bahasa pemrogramannya adalah yang sering kita dengar ada C++, ada Pascal dan sebagainya ya. Kemudian ada yang namanya utility. Utility di sini adalah perangkat lunak yang sistem yang membantu pekerjaan si hardware selain tadi operating system. Misalnya berhubungan dengan hardware troubleshooting, berhubungan dengan yang namanya partisi data yang ada di sisi hardware ya, atau misalnya berhubungan dengan antivirus misalnya. Nah, ini adalah dikatakan sistem software yang utility. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada operating system atau sistem operasi. Di sini teman-teman pasti sudah paham bahwa basic dari ketika kita memiliki sebuah katakanlah laptop ataupun handphone, kita harus menginstal terlebih dahulu sistem operasinya. Kalau enggak, kita nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan atau melakukan perintah yang lain ya. Kalau misalnya di laptop, katakanlah kita menggunakan Windows ataupun kita pakai yang Linux ya. Linux itu kan banyak ininya ya, percabangannya lagi. Kalau misalnya teman-teman punya handphone, mungkin sistem operasinya ada Android atau misalnya pakai yang iOS dan sebagainya. Nah, itu adalah masuk ke dalam salah satu contoh dari
sistem software ya, atau perangkat lunak sistem. Ada yang berbayar, ada yang gratisan. Kemudian ini bahasa pemrograman. Ini juga ya, bahasa pemrograman ini adalah salah satu bagian daripada sistem software atau perangkat lunak sistem ya. Macam-macam bahasa pemrograman ini ada 3, mulai dari bahasa tingkat rendah, kemudian bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Biasanya bahasa tingkat rendah ini adalah yang mendekati bahasa mesin. Kita sudah tidak pelajari sekarang karena itu zaman dahulu ya, itu di zaman komputer masih di awal-awal itu masih menggunakan bahasa tingkat rendah. Sekarang kita masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa pemrogramannya yang sudah dikembangkan dengan menggunakan bahasa yang bisa kita kenali ya, atau terutama bahasa Inggris. Nah, contoh-contohnya adalah mungkin menggunakan Basic, Pascal, C++, Java, atau misalnya teman-teman mau membuat web pakai PHP dan sebagainya. Nah, itu adalah macam-macam bahasa pemrogramannya. Nah, kemudian kita lihat di sini contoh dari, kalau tadi adalah perangkat lunak sistem atau sistem software. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih yang masuk ke dalam contoh-contoh dari application software atau perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini adalah merupakan paket atau program paket yang dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya dari sisi pengolah kata, atau word processing, teman-teman bisa menggunakan Word atau Notepad ya, atau misalnya di dalam Microsoft Office itu kan ada banyak dan bisa digunakan ya. Itu adalah salah satu aplikasi software. Yang kedua adalah program database. Misalnya di dalam program database ini teman-teman melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini bisa menggunakan aplikasi, misalnya kalau di Microsoft Office itu ada Access ya untuk ngolah database ya. Kemudian ada, kalau pernah mendengar MySQL, SQL Server, kemudian ada Oracle dan sebagainya, itu masuk ke dalam program database. Yang ketiga adalah program spreadsheet. Spreadsheet ini untuk membuat laporan-laporan ya. Misalnya tabel-tabel, misalnya pakai Excel, atau misalnya kalau yang lama ya, yang zaman dulu misalnya pakai Lotus ya bahasanya ya. Nah, itu masuk ke dalam application software. Kemudian ada yang namanya program computer aided design. Computer aided design ini adalah fungsinya untuk melakukan desain ya, membuat sebuah desain di dalam komputer. Misalnya kita mau pakai apa nih? Kalau sekarang kan pakainya Canva ya, kemudian CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Kemudian ada program layout artikel atau publisher, kemudian ada aplikasi multimedia. Nah, aplikasi multimedia ini macam-macam. Misalnya teman-teman mau memutar video pakai apa? Pakai GOM contohnya ya, atau misalnya pakai Windows Player misalnya, itu masuk ke dalam aplikasi multimedia. Atau teman-teman mau memutar lagu ya, nah itu pakai apa? Misalnya kalau zaman dulu kan misalnya pakai Winamp misalnya. Kalau sekarang kan udah canggih, tinggal membuka Spotify ya kan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perangkat lunak aplikasi ya. Ini contohnya misalnya seperti ini. Ada Word, ada Excel, ada CorelDRAW, ada MySQL. Ini adalah salah satu sebagian daripada contoh-contoh aplikasi software. Nah, ini yang multimedia. Tadi saya katakan kalau sebelumnya mungkin kita masih menggunakan format AVI misalnya ya. Kita membuka atau membuka video ataupun foto pakai Windows Player atau Windows Photo gitu ya. Mau memutar musik misalnya pakai apa aplikasinya.
Nah, kalau sekarang itu kan sudah sangat banyak ya aplikasi-aplikasi terkini atau software-software terkini dari sisi multimedia. Misalnya mau nonton, kita udah mainannya streaming kan sekarang. Kemudian kalau misalnya mendengarkan musik juga lebih ke misalnya buka apa namanya Spotify misalnya contohnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh software terkini dari sisi multimedia ya. Nah, ini sangat banyak sekali sekarang, apalagi di handphone kita masing-masing. Kalau teman-teman lihat di handphonenya masing-masing, setiap hari mungkin kita akan membuka sebuah software-software yang membantu pekerjaan kita. Misalnya teman-teman di sini hobinya coding contohnya, maka teman-teman akan membuka aplikasi bahasa pemrograman atau membuka database-nya, suka membuat sebuah website misalnya, maka akan membuka, katakanlah membuka MySQL gitu kan. Atau teman-teman lagi pengen nonton misalnya. Sekarang nonton itu sudah sangat banyak sekali software-software yang digunakan untuk dari sisi multimedia ya, untuk nonton, untuk streaming dan lain sebagainya. Atau edit video misalnya ya, yang hobinya untuk bikin apa namanya sekarang itu sinematografi misalnya ya, dia membuat video-video yang ada di Instagram ataupun di TikTok dengan sinematik ya, sinematik, maka dia akan membuka atau membuka sebuah software atau perangkat lunak editing video tersebut ya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh daripada perangkat lunak TIK terkini ya. Nah, sampai di sini untuk materi hari ini mengenai software TIK terkini. Jika ada yang ingin menambahkan, Bu, kalau misalnya aplikasi ini sekarang sangat banyak sekali ya, bahkan sekarang itu ada software yang sudah canggih, artificial intelligence ya, yang bisa melihat perubahan macam-macam, perubahan wajah nanti kalau tua kayak gimana, edit foto ya kan, atau video nanti kalau kita jadi masih kecilnya wajahnya gimana, kemudian dari bentuk foto bisa berubah bergerak seperti video dan lain sebagainya. Itu adalah semakin ke sini software-software itu semakin canggih ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Oke ya, berarti sudah paham semuanya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, materi kita sampai di sini. Hari ini tidak ada apa namanya